Provinsi Jawa Timur tahun 2000. Stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat maupun daerah. Balita yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, rentan terhadap penyakit, dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting saat ini menjadi prioritas pembangunan yang mana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Angka prevalensinya ditargetkan dapat diturunkan menjadi 14% di tahun 2024. Upaya percepatan penurunan stunting dapat dilakukan sejak prakonsepsi atau pembuahan hingga usia 2 tahun, di mana dikenal dengan masa 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK tersebut yakni masa awal kehidupan setiap individu, di mana sebagian besar waktunya dihabiskan bersama keluarga, yang merupakan masa paling fundamental dalam keseluruhan tahapan kehidupan atau sering disebut golden period, rentang usia 0 sampai 5 tahun. Sehingga menjadi hal yang sangat penting bagi calon orang tua untuk dapat memiliki wawasan, perencanaan, serta keterampilan yang baik dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga, masa kehamilan, serta pola pengasuhan secara optimal. Untuk itu, dalam rangka membentuk komitmen bersama bahwa pada tahun 2024 nanti, Indonesia memiliki generasi emas yang unggul, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dan balita, serta edukasi kesehatan reproduksi KESPRO, gizi dan perencanaan berkeluarga di Pendopo KRT Sosro Kusumo Pemkab Nganjuk. Pada kesempatan tersebut hadir mewakili PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nganjuk Samsul Huda. Selain itu, turut hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPKB Widyasti Sidartini dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati. Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk, Ketua IBI Cabang Nganjuk, Ketua Muslimat NU Nganjuk, Ketua Fatayat NU Nganjuk, Ketua Aisyah Nganjuk, Kepala OPD terkait serta perwakilan kader penyuluh kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja se-Kabupaten Nganjuk. Dalam acara tersebut, peserta yang dihadirkan berjumlah 500 orang yang terdiri dari penyuluh KB, tim pendamping keluarga, kader pembangunan keluarga yang terdiri dari BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan PIK Remaja se-Kabupaten Nganjuk. Permasalahan stunting serta bagaimana penanganannya harus terus disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masa usia remaja. Diperlukan intervensi kepada remaja-remaja putri sebagai calon ibu dengan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, gizi yang seimbang, dan perencanaan kehidupan berkeluarga di masa depan. Saat ini, angka stunting di Kabupaten Nganjuk masih cukup tinggi, di angka 25,3%. Untuk itu, ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan dalam menangani masih tingginya angka stunting di Kabupaten Nganjuk tersebut. Pertama, institutional approach atau pendekatan kelembagaan, yakni OPD harus mengintegrasikan dan berkomitmen dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Nganjuk. Pendekatan kelembagaan merupakan sebuah tuntutan bagaimana kita punya komitmen dalam rangka percepatan penurunan angka stunting ini dalam waktu yang cepat,
tepat dan akurat. Kedua, pendekatan kebudayaan, di mana para kader dan tenaga kesehatan secara keseluruhan dan masif menggerakkan bagaimana proses persiapan pernikahan, ketika masa kandungan, dan ketika proses persalinan. Semuanya dapat diintervensi oleh berbagai OPD juga oleh para penyuluh KB. Sehingga percepatan angka stunting di Kabupaten Nganjuk dapat diturunkan secara signifikan. Hormat dan nilai pentingnya acara ini, saya mewakili beliau. Terima kasih. Acara pada pagi hari ini merupakan acara yang sangat baik karena menyentuh terhadap semua OPD, terutama di dalam rangka untuk percepatan penanganan penurunan stunting, di mana tidak hanya satu instansi, tetapi harus ditangani secara bersama-sama, terintegrasi, dan harus semua berkolaborasi. Ini terkait dengan hal yang makro, kemudian berdimensi terhadap semua aspek masalah. Jadi ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nganjuk. Mas Samsul, untuk kondisi stunting di Kabupaten Nganjuk sendiri bisa dijelaskan? Kondisi di Kabupaten Nganjuk kebetulan masih cukup tinggi, oleh karena itu dengan acara ini bisa kita jadikan sebagai momen starting point di dalam rangka untuk penanganan stunting bisa lebih cepat, lebih optimal di dalam rangka penanganannya. Yang pertama, hari ini setelah ada laporan nanti kita lakukan evaluasi, monitoring terhadap capaian penurunan stunting. Ada beberapa target yang barangkali memang harus ada akselerasi, ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, melakukan revitalisasi terhadap peran serta OPD di dalam rangka penanganan stunting bisa lebih mendalam, terintegrasi. Dan yang terakhir, kita coba untuk mendorong beberapa kegiatan inovasi di dalam rangka penanganan stunting lebih parsial di masing-masing bagian. Dan OPD saya kira nanti melalui kebijakan anggaran Pak Bupati, Pak Marhen ini sangat respect terhadap penanganan stunting. Nanti ke depan bisa kita intervensi melalui kebijakan anggaran di eksekutif maupun melalui pembahasan anggaran di legislatif. Tujuan terakhir seperti itu. Jadi nanti dengan kolaborasi, kemudian komunikasi yang kita lakukan, diharapkan semua mitra bekerjasama secara sektoral pada masing-masing OPD lebih optimal dan lebih tajam di dalam rangka sasarannya. Terakhir Bapak, pesan dan harapan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya untuk mengatasi stunting. Salah satu visi Pak Bupati adalah bagaimana menciptakan generasi yang berkualitas, bermartabat, maju. Oleh karena itu nanti ke depan diharapkan generasi yang ada di Kabupaten Nganjuk ini bisa sesuai. Dan pada masing-masing OPD diharapkan orientasi terhadap penanganan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, serta hal-hal yang terkait dengan revitalisasi penanganan stunting ini bisa lebih optimal. Sementara itu, peran keluarga dalam masa 1000 HPK sangatlah penting, di mana keluarga merupakan madrasah pertama dan utama bagi anak-anak yang dilahirkan. Orang tua merupakan guru, pendidik, dan role model yang pertama dan utama. BKKBN memiliki amanah dari Presiden terkait percepatan penurunan angka stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi hingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Tugas ini tentu bukan tugas yang mudah. Masih adanya 3 kendala dalam pencapaian hal tersebut. Pertama, isu tentang stunting. Kedua, masih relatif tingginya angka kematian ibu dan bayi. Dan yang ketiga, masih adanya kemiskinan ekstrim. Untuk itu, seluruh komponen masyarakat harus bersama-sama bergandengan tangan melakukan upaya percepatan penurunan stunting. Salah satunya mendukung penuh program BKKBN dalam percepatan penurunan stunting dan sosialisasi pengasuhan 1000 HPK. Saat ini, pemerintah memprioritaskan penurunan angka stunting sampai 14% di tahun 2024.
Target ke depan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-100 di tahun 2045, Indonesia harus sudah memiliki generasi-generasi emas yang unggul. Untuk itu, semua harus dipersiapkan mulai saat ini. Mulai dari komitmen bersama untuk mendampingi para keluarga di Jawa Timur agar menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas, agar pada tahun 2045 nanti kita dapat mencapai generasi emas yang unggul. Jadi acara hari ini sebenarnya adalah kita untuk refreshing kembali ke kader, terutama kader untuk yang percepatan penurunan stunting, gitu ya. Kita banyak dialog dengan mereka, apa kendala dan hambatan yang bisa yang ada di lapangan, tentu saja kita carikan solusinya. Karena kita sudah tinggal 1,5 tahun lagi untuk target kita menurunkan stunting di 2024. Kemudian yang kedua, terkait dengan hal tersebut, kami ingin memberikan membuka wawasan lagi kepada para kader ini bagaimana tentang kesehatan reproduksi dalam 1000 HPK, sehingga saat memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga terkhusus di Nganjuk ini bisa lebih optimal lagi dalam rangka penurunan stunting. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah satu periode emas untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan tumbuh dan kembang si anak balita mulai dari di kandungan 270 hari selama di kandungan dan sisanya 730 hari setelah pasca melahirkan atau anak di bawah 2 tahun. Stunting ini kan menjadi isu nasional ya, untuk di Provinsi Jawa Timur sendiri seperti apa? Ya, stunting ini adalah satu kondisi gagal tumbuh kembang itu karena adanya kekurangan gizi yang kronik dan infeksi yang berulang. Dan ini tentu saja nanti menjadi satu faktor hambatan bagi pembangunan terkhusus SDM untuk bagaimana kita menciptakan SDM yang unggul. Nah, kemudian kondisinya di Jawa Timur, kita ini pada prevalensinya 23,5%, yang di bawah rata-rata nasional yang 24,4%, di mana target pemerintah nanti kita diharapkan di tahun 2024 bisa turun menjadi 14%. Ya, stunting ini tidak bisa kita laksanakan secara parsial sendiri-sendiri begitu. Artinya butuh satu sinergi konvergen baik dari sektor, multi pihak begitu, termasuk BKKBN dengan pemerintah daerah dan tentu saja dengan jejaring yang lain. Jadi kita berharap adanya satu kesinergian program terhadap percepatan penurunan stunting. Harapannya bahwa kita dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting, kita mempunyai satu strategi dan pola untuk pendampingan kepada keluarga, sehingga kita berharap tidak ada kelahiran baru stunting maupun penambahan anak stunting di Nganjuk dan di Jawa Timur. Penurunan angka stunting di Kabupaten Nganjuk tentu tidak lepas dari peran serta seluruh kader yang berjuang untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya stunting. Untuk itu, pada kesempatan yang sama, para kader diberikan refresh serta semangat dapat melaksanakan tugas pelaksanaan sosialisasi pengasuhan 1000 HPK kepada masyarakat terkait penurunan stunting. Selain itu, para kader harus bisa berinovasi dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai elemen dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Nganjuk. Dengan begitu, melalui kegiatan tersebut, para kader semakin aktif mengedukasi masyarakat untuk memiliki kesadaran tentang bahaya stunting. Selain itu, juga sebagai agen informasi bagaimana pentingnya menjaga kesehatan remaja putri sebagai calon ibu yang dapat diupayakan melalui pemenuhan gizi, menjaga kesehatan reproduksi, dan perencanaan berkeluarga yang baik melalui pola pengasuhan yang baik pada masa 1000 HPK dan balita.
Selain itu, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Selain itu, melakukan pendampingan ASI eksklusif dengan memberikan makan pendamping atau MPASI sehat dan terus memantau tumbuh kembang anak melalui rutin ke posyandu. Di samping itu, selalu menjaga kebersihan lingkungan serta manajemen laktasi yang tepat dengan melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi stunting di Kabupaten Nganjuk memang cukup tinggi. Dari data status gizi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenkes, stunting di Nganjuk ini sejumlah 25,3%. Meskipun dari data bulan timbang bayi bulan Agustus tahun 2022 ini sudah penurunan yang signifikan sejumlah 7,11%. Hal ini menunjukkan memang untuk percepatan penurunan stunting di kabupaten ini mengalami penurunan yang cukup baik, dan kegiatan atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas PPKB maupun BKKBN Provinsi maupun Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk ini tentu saja melakukan pendampingan ya dari hulu sampai hilir. Pendampingan ini dilaksanakan oleh tim pendamping keluarga kepada mereka calon pengantin, kemudian ibu hamil, kemudian yang pasca melahirkan sampai mereka usia balita. Jadi jumlah pendamping keluarga di Kabupaten Nganjuk ada 850 tim atau 2.550 orang yang terdiri dari bidan, kemudian kader KB dan kader PKK. Ini yang membantu mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Nganjuk. Jadi kader ini sangat luar biasa. Setiap saat mereka diberi refresh ya seperti ini untuk mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian juga ada bantuan transport dari pemerintah daerah. Itu kalau tahun 2022 ini untuk PPKBD sejumlah sebulan 7.000, tapi kalau sub PPKBD 60.000 lah. Diharapkan di tahun 2023 ini ada bantuan transport sebulan sebesar 100.000 untuk PPKBD maupun sub PPKBD. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur bahwa penanganan stunting itu tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan berbagai pihak. Karena yang intervensi spesifik itu tentu saja yang langsung yang menangani tentu saja dari mereka yang dari dinas kesehatan, tapi yang sensitif karena infeksi berulang, karena rumah yang kurang layak, sanitasi yang kurang baik sehingga menyebabkan infeksi berulang, inilah melibatkan PUPR, Bapeda, kemudian dinas sosial untuk pemberian bantuan gizi, kemudian dari dinas ketahanan pangan dan perikanan untuk penambahan gizi bagi keluarga yang berisiko stunting. Saya berharap masyarakat Kabupaten Nganjuk ini sangat memperhatikan pada masa-masa 1000 hari pertama kehidupan, karena itu masa-masa golden grade ya, artinya masa-masa bisa dikreasikan supaya tumbuh optimal sampai usia balik seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dokter anak tadi. Tapi yang paling utama adalah 1000 hari pertama kehidupan. Itu harus diperhatikan, diberi asupan yang baik sehingga tumbuh generasi unggul sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dan tentu saja seluruh Indonesia. Dengan tangan kanan, mohon izin Ibu Kabar menandakan slogan Bapak Bupati. Saat ini BKKBN terus bekerja maksimal dalam menekan jumlah angka stunting di semua wilayah Indonesia. Untuk mencapai target penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024, BKKBN terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui aplikasi LCMIL atau aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Aplikasi LCMIL merupakan salah satu inovasi unggulan BKKBN yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Aplikasi tersebut ditujukan bagi calon pengantin dan remaja agar lebih memahami pentingnya pencegahan stunting pada anak. Nantinya, para calon pengantin dan calon orang tua tersebut akan mengisi data yang telah disediakan dengan sebenarnya. Selanjutnya, data aplikasi itu akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Diharapkan sejak usia yang sekarang dapat memahami bahwa stunting bisa berdampak buruk bagi anak. Pada kesempatan yang sama dilaksanakan talk show yang mengambil tema pentingnya pengasuhan 1000 hari pertama kelahiran dan balita serta edukasi Kespro, gizi dan perencanaan berkeluarga. Sebagai narasumber dalam sesi tersebut, perwakilan BKKBN Jawa Timur, TPPKK Kabupaten Nganjuk, dokter spesialis anak dan psikolog.